تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena semua yang kita miliki dan semua yang kita pakai dalam hidup ini merupakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita bisa hadir di dalam majelis ini Bapak Ibu karena nikmat Allah, nikmat taufik, nikmat hidayah dan nikmat sehat. Ada orang yang diberikan nikmat sehat tapi tidak diberikan nikmat taufik oleh Allah. Ada yang diberikan nikmat taufik tapi ternyata tidak diberikan nikmat sehat saat itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita diberikan dua-duanya oleh Allah, yaitu nikmat sehat dan nikmat taufik, sehingga malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Tentu tidak mudah hadir di dalam majelis ilmu Bapak Ibu, apalagi jam-jam segini ya. Nah, maka semoga capeknya kita karena kita menuntut ilmu, semoga ini menjadi tambahan kebaikan dan kemuliaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tentu kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Terbaik di tengah-tengah manusia, lebih-lebih terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Manusia itu ada 4 macam Bapak Ibu. Kalau kita ukur dengan tema menjadi manusia terbaik ya. Yang pertama, ada manusia itu terbaik di tengah-tengah manusia, tapi dia tidak terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak memujinya, manusia banyak menyanjungnya, tapi justru dia di hadapan Allah menjadi hamba yang hina. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, ada manusia itu tidak terbaik di tengah-tengah manusia, tapi dia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak Bapak Ibu. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Seorang budak, kulitnya hitam jemaah rahimakumullah, tapi kata Rasulullah, suara sandalnya sudah terdengar di surga, padahal orangnya masih hidup saat itu. Jadi tidak terbaik di tengah-tengah manusia, tapi terbaik di hadapan Allah. Ada lagi namanya seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni Bapak Ibu. Ketika ada orang datang bertanya kepada mereka, kenalkah kalian kepada Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab, kenapa kalian mencari dia? Dia hanya seorang miskin pengembala kambing, seorang yang kumuh dan seorang yang kusut. Kata orang yang bertanya itu, aku dipesankan oleh Rasulullah, bila aku bertemu dengannya, aku disuruh minta dia berdoa agar aku mendapatkan ampunan Allah. Orang yang dimaksud adalah sahabat Umar ibn al-Khattab
Jadi ada orang itu tidak terbaik di tengah-tengah manusia, tapi ternyata dia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak dua-duanya. Di tengah-tengah manusia tidak terbaik dan di hadapan Allah juga tidak terbaik, Bapak Ibu. Ada yang dua-duanya, ini yang ideal ya. Terbaik di tengah-tengah manusia dan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita harus sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berusaha menjadi manusia terbaik menurut manusia, ya, kita capek Bapak Ibu. Karena dalam kalamnya ulama dikatakan ridhon nas ghayah la tudrak. Kita mencari kesenangan orang kepada kita, mencari cintanya orang kepada kita, mencari ridhonya orang kepada kita, ghayah la tudrak. Itu cita-cita la tudrak yang enggak mungkin tercapai. Mesti ada orang yang tidak suka kepada kita, pasti ada orang yang benci kepada kita, dan pasti ada orang yang berusaha melihat kekurangan kita, jemaah rahimakumullah. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi manusia terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini, jemaah rahimakumullah, saya tertarik untuk menyampaikan tema yang berjudul menjadi sebaik-baiknya manusia. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih ada 10 hadis Bapak Ibu yang menyebutkan tentang tolak ukur manusia terbaik. Nah, kita bisa ngukur dengan hadis ini, jamaah rahimakumullah. Kita sudah menjadi manusia terbaik atau masih belum? Ya. Kita ukur dengan hadis-hadis ini. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, dari 10 hadis itu, yang pertama adalah manusia terbaik itu tolak ukurnya ketika dia bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis yang sangat masyhur. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi kita ini Bapak Ibu jangan hanya berusaha untuk menjadi orang yang berhasil, tapi berusaha juga untuk menjadi orang yang bermanfaat. Percuma kaya kalau dinikmati sendiri, tidak dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Percuma berilmu kalau dinikmati saja sendiri ilmunya, tidak dirasakan manfaatnya oleh orang lain, jemaah rahimakumullah. Maka manusia terbaik itu Bapak Ibu, yang pertama kata Nabi, yang kehadirannya di tengah-tengah masyarakat membawa manfaat atau memberikan manfaat untuk orang lain. Untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain tidak harus dengan harta, jemaah rahimakumullah. Bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa juga dengan keahlian-keahlian kita yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, ya. Yang penting kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, Bapak Ibu, yakinlah Allah akan menolong kehidupan kita. Karena Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong orang lain. Seorang ayah atau seorang ibu yang repot karena ngurus anaknya orang lain, jemaah rahimakumullah, maka nanti Allah sendiri yang akan mengurus anak-anaknya. Ini banyak terjadi, kisah nyata Bapak Ibu, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang direktur, jemaah rahimakumullah, kenal baik dengan saya. Kemudian setiap ada orang datang supaya anaknya dibantu, supaya dapat kerja di tempatnya dia atau di tempat temannya dia,
maka langsung dia mencarikan lowongan pekerjaan untuk anak orang itu. Nanti ada anaknya orang lain lagi yang datang minta dicarikan pekerjaan, dicarikan oleh beliau dan diberikan pekerjaan. Jamaah rahimakumullah. Adapun anaknya sendiri, Bapak Ibu, itu tidak pernah ditawarkan pekerjaan, tidak pernah dicarikan pekerjaan. Dia yakin bila dia ngurus anaknya orang, maka Allah akan mengurus anaknya dengan urusan langsung dari Allah. Subhanallah, jemaah rahimakumullah. Berkah beliau repot mengurus anaknya orang lain, membantu anaknya orang lain, menolong anaknya orang lain. Allah sendiri yang menolong anak-anaknya. Sekarang anak pertama kerja di Jakarta, Bapak Ibu. Ya, itu gajinya di atas 20 juta. Bahkan terakhir saya dikasih info sama beliau 25 juta, jemaah rahimakumullah. Yang kedua juga di Jakarta, yang ketiga di luar negeri, jemaah rahimakumullah. Jadi yakin Bapak Ibu, kalau kita ngurus anaknya orang lain, repot kita membantu anaknya orang lain, Allah sendiri yang akan membantu anak kita. Saya yakin jemaah rahimakumullah, di Malang ini banyak sekali orang baik kepada saya. Banyak sekali orang-orang yang peduli kepada saya, Bapak Ibu. Ya, itu saya yakin karena ibu saya, karena almarhum ayah saya, jemaah rahimakumullah. Beliau adalah orang yang baik kepada anaknya orang lain. Sehingga ketika saya jauh dari mereka, Allah hadirkan orang-orang baik kepada saya, Bapak Ibu. Maka berusaha untuk jadi orang yang bermanfaat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kepada apapun dan kepada siapapun, kalau kita berbuat baik, rahmat Allah itu menyertai kita. Jemaah rahimakumullah. Panjenengan pasti pernah mendengarkan atau bahkan pernah membaca langsung kisah seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada anjing. Setelah dia haus, Bapak Ibu, dia berusaha mencari air. Ketika dia bertemu dengan sebuah sumur, dia melihat ternyata sumur itu airnya cukup dalam. Maka dia pun turun untuk bisa mengambil air dari sumur itu. Setelah dia selesai minum, dia keluar. Kemudian jemaah rahimakumullah, di luar dia mendapati seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Maka hatinya tersentuh, jemaah rahimakumullah. Kemudian dia pun turun kembali ke sumur. Karena tidak ada embernya, tidak ada gayungnya, tidak ada tempat yang bisa dia gunakan untuk mengambil air, maka dia buka sepatunya, Bapak Ibu. Kemudian dia ambil air itu dengan sepatunya. Lalu dia gigit, dia naik perlahan. Dia berjuang bagaimana air itu tidak jatuh, jemaah rahimakumullah. Setelah dia berhasil, dia berikan air itu kepada anjing yang hampir mati karena kehausan. Anjing itu pun segar kembali. Lalu dia melarikan diri, jemaah rahimakumullah. Apa kata Rasulullah? Allah melihat perbuatan wanita itu. Allah berterima kasih. Allah bukakan hatinya untuk bertaubat. Dia pun bertaubat. Allah ampuni dosanya. Allah matikan dia husnul khatimah. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Ini berbuat baik, bermanfaat kepada hewan. Bagaimana kalau kita berusaha memberikan manfaat kepada manusia, jemaah rahimakumullah. Makanya wajar jika Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang manusia yang rugi, Bapak Ibu. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu rugi. Hanya 4 yang dikecualikan oleh Allah. Pertama, illal ladzina amanu. Bila orang itu beriman. Cukupkah iman membuat kita tidak rugi? Belum cukup. Yang kedua, wa amilus shalihat. Harus beramal soleh. Cukupkah iman dan amal soleh membuat kita tidak menjadi orang rugi? Belum cukup. Kita butuh yang ketiga. Watawa, apa lanjutannya? Watawasau bil haq. Kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, untuk menuju kebenaran. Watawasau bis sabr, dan kita saling menasihati dalam kesabaran. Artinya hidup kita ini ada yang kurang.
Hidup kita tidak sempurna jamaah rahimakumullah kalau kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan hidup kita nggak akan pernah dikenang Bapak Ibu kalau kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, manusia yang istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya, maka kita harus menjadi bagian dari orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kalau ada majelis Al-Quran, walaupun panjenengan sudah bisa baca, sudah fasih membaca, sudah paham, ikut. Supaya dengan panjenengan ikut itu termasuk orang yang paling baik dan paling istimewa menurut Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi Al-Quran ini penuh dengan kebaikan. Makanya wajar orang yang dekat dengan Al-Quran itu menjadi manusia terbaik. Bahkan di tingkatan yang lebih tinggi jemaah rahimakumullah, orang yang dekat dengan Al-Quran itu tidak hanya manusia terbaik, tapi dianggap keluarga oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kita aja dianggap keluarga oleh presiden. Senang nawadan. Ada seorang raja, seorang sultan, kemudian dia berkata, Fulan bin Fulan ini saudara saya, ini masih sepupu saya, ini keponakan saya, dan seterusnya. Tentu sedikit banyak kita akan senang jemaah rahimakumullah. Kalau kita senang ketika dianggap keluarga oleh orang yang mulia, oleh orang yang besar, oleh seorang tokoh, oleh seorang pemimpin, bagaimana kita tidak senang ketika kita dianggap keluarga oleh Allah, Bapak Ibu. Bahkan kadang kita mencari-cari bagaimana supaya kita dianggap keluarga oleh orang itu, oleh tokoh itu, oleh pemimpin itu, dengan dicocok-cocokkan nasabnya sehingga kita masuk dalam keluarganya. Jemaah rahimakumullah. Nah, kita maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin dianggap sebagai keluarga oleh Allah, jadilah ahlul Quran, Bapak Ibu. Ahli Quran. Kalau ahli sholat saja jemaah rahimakumullah belum dianggap keluarga. Ahli sedekah saja belum dianggap keluarga. Ahli puasa saja belum dianggap keluarga. Kalau kita ingin dianggap keluarga oleh Allah, jadilah ahlil Quran Bapak Ibu. Karena Nabi mengatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia. Sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Kalau dianggap keluarga oleh Allah Bapak Ibu, pasti diperlakukan khusus oleh Allah. Sebagaimana kita akan memperlakukan khusus keluarga kita dibandingkan orang lain jemaah rahimakumullah. Ya. Bahkan orang-orang yang kita anggap keluarga, dia bukan keluarga kita tapi kita anggap keluarga, kita perlakukan khusus. Nah, maka kalau kita ingin diperlakukan khusus oleh Allah, ingin diperlakukan istimewa oleh Allah, jadilah ahlul Quran, dekat dengan Al-Quran Bapak Ibu. Dekat dengan Al-Quran, panjenengan tidak harus paham tafsir, kemudian bisa menjelaskan tafsir Al-Quran, tidak harus jemaah rahimakumullah. Kita sungguh-sungguh belajar Al-Quran, sungguh-sungguh mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu sudah bisa disebut sebagai ahlul Quran. Ya, kita berusaha untuk belajar Al-Quran Bapak Ibu. Ingat, belajar Al-Quran itu tidak ada batasan usianya. Walaupun panjenengan sudah berumur, tetap harus belajar Al-Quran. Ya. Kalau orang dulu
tidak bisa baca Quran, ya mungkin dimaklumi ya, karena dulu TPQ tidak sebanyak sekarang, jemaah rahimakumullah. Kalau anak-anak sekarang tidak bisa baca Quran, tidak mampu baca Quran, ini keterlaluan. Kenapa? TPQ di mana-mana, guru ngaji di mana-mana. Ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang offline, ada yang online. Gurunya juga bisa dipanggil. Ini hebatnya zaman sekarang. Gurunya dipanggil-panggil, Bapak Ibu. Kalau dulu santrinya yang datang. Saya masih ingat dulu waktu ngaji bawa obor. Karena lampu di Kalimantan pada zaman saya itu lebih sering mati dibandingkan hidup, jemaah rahimakumullah. Ngaji sebentar lampunya mati, maka dinyalakanlah obor oleh guru saya. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, belajar Al-Qur'an, kalau bisa ajarkan Al-Qur'an. Karena dengan kita dekat kepada Al-Qur'an Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan dekat dengan Quran itu luar biasa. Dikatakan dalam hadis, kita baca Quran satu huruf dikasih pahala berapa? 10. Udah tahu 10 tapi tetap nggak ngaji. Orang tahu kalau ditanya baca Quran satu huruf berapa? 10, tapi tetap tidak ngaji. Jemaah rahimakumullah. Ya, tetap banyak menghabiskan waktu untuk perkara-perkara yang sia-sia, Bapak Ibu. Walaupun HP ini kita bawa kemana-mana, mau ke kantor kita bawa HP, mau ke masjid bawa HP, pengajian pun masih sempat buka HP. Tapi nanti kalau kita mati, ini ditinggal Bapak Ibu. Ini nggak akan dibawa. Apa yang akan kita bawa? Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan, itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi orang hidup puluhan tahun tapi tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Guru saya pesan waktu saya selesai mondok, Bapak Ibu, beliau pesan jangan sampai sehari semalam tidak buka mushaf dan tidak ngaji Quran. Orang beriman itu tidak etis dan tidak pantas kalau dia mengaku muslim tapi dalam sehari semalam dia tidak buka mushaf Al-Quranul Karim. Nah, diusahakan khatam Quran sebulan sekali. Kalau tidak bisa 3 bulan sekali. Terutama yang sudah pensiun. Apalagi yang mau dibuat kalau bukan baca Quran, main HP. Jemaah rahimakumullah. Apa itu yang mau dibawa menghadap Allah? Kan tidak, Bapak Ibu. Kalau udah pensiun itu 1 bulan 1 kali khatam. Jemaah rahimakumullah. Kecuali yang masih muda-muda, masih aktif bekerja, ya kan? Mungkin khatamnya 3 bulan sekali. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun, coba yang pensiun angkat tangan. Yang sudah pensiun angkat tangan. Oh, enggak, belum merasa pensiun ya. Takut ditanya udah khatam berapa kali sebulan. Jemaah rahimakumullah. Kalau pengen khatam 1 bulan 1 kali khatam Bapak Ibu, sebenarnya teorinya gampang. Teorinya habis sholat baca 2 lembar. Setiap hari 1 juz. Berarti habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, 10 lembar 1 juz. Jemaah rahimakumullah. 1 bulan selesai 30 juz. Subhanallah. Rutin kan Bapak Ibu. Pengen diperkecil lagi 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. 2 lembar total 5 kali 10 lembar 1 juz. Sudah khatam 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Gampang gak itu? Gampang teorinya. Ini prakteknya yang tidak mudah, jemaah rahimakumullah. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, demi Allah, kalau panjenengan dekat dengan Al-Quran, dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Enggak ada orang yang dekat dengan Al-Quran itu tidak dimuliakan oleh Allah. Pasti diistimewakan oleh Allah Bapak Ibu. Lihatlah orang-orang yang dekat dengan Quran. Orang-orang yang sungguh-sungguh dan ikhlas dekat dengan Al-Quran. Allah muliakan hidupnya. Allah mudahkan hidupnya, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian saking mulianya orang yang dekat dengan Al-Quran, sampai Nabi mengatakan, kalian tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang.
Yang pertama kepada orang kaya yang banyak menghabiskan hartanya untuk sedekah. Yang kedua kepada orang yang banyak membaca Al-Quran siang dan malam. Kalian perlu iri kepadanya. Ya. Itu saking mulianya orang yang menjadi ahlul Quran. Makanya wajar jika Nabi mengatakan manusia terbaik itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, maka berbuat baiklah kepada istri. Nah, ini khusus siapa ini? Khusus bapak-bapak. Senang ibu-ibu itu senyum semua ibu-ibu. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, jamaah rahimakumullah, berbuat baiklah kepada istri, ya. Karena dikatakan dalam hadis yang sahih, Bapak Ibu, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah orang yang paling baik kepada keluargaku. Disyarahkan oleh ulama hadis ini, yang dimaksud keluarga adalah istri. Jadi laki-laki yang paling baik, yang paling istimewa itu adalah yang paling baik kepada istrinya, yang paling sayang kepada istrinya. Kalau panjenengan punya pintu maaf, maka orang yang paling berhak dimaafkan adalah istri panjenengan setelah orang tua panjenengan. Kalau panjenengan punya duit, maka orang yang paling berhak untuk dikasih adalah istri panjenengan setelah orang tua panjenengan. Kalau panjenengan punya senyum dan hanya punya satu senyum, jemaah rahimakumullah, ya, maka yang paling berhak dikasih adalah istri panjenengan setelah orang tua panjenengan. Jadi laki-laki terbaik itu bukan yang baik kepada temannya, bukan yang baik kepada kawannya, bukan yang baik kepada ustadznya, tapi yang baik kepada istrinya. Nah, jadi ngukur kita bapak-bapak, kita ini sudah jadi manusia terbaik apa belum? Lihat sikap kita kepada istri kita. Kalau sikap kita kepada istri kita lembut, penuh kasih sayang, penuh cinta, jemaah rahimakumullah, tidak membentak, tidak kasar kepada istri, berarti kita ini adalah manusia terbaik, jemaah rahimakumullah. Ya. Orang itu kalau baik kepada temannya, itu belum aslinya, Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu aslinya orang itu, tanya kepada istrinya. Kalau perempuan, tanya kepada suaminya. Nah, kunci saya ini ada di istri saya. Kalau istri saya bilang nggak baik, sudah, orang akan menganggap saya tidak baik. Orang menganggap saya baik karena tidak tahu bagaimana perilaku saya kepada istri saya. Jemaah rahimakumullah. Nah, yang paling tahu sikap saya sesungguhnya adalah istri saya. Makanya ketika orang itu dikatakan oleh istrinya bahwa suami saya baik, suami saya penyayang, suami saya adalah orang yang santun, berarti laki-laki itu memang betul-betul laki-laki terbaik. Jemaah rahimakumullah. Dan tidak ada yang laki-laki yang paling baik kepada istrinya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Nabi itu paling baik kepada istrinya. Sampai dikatakan dalam riwayat yang sahih, jemaah rahimakumullah, beliau itu rela meninggalkan makanan atau minuman favoritnya demi menjaga perasaan istrinya. Apa minuman favorit Nabi? Madu. Makanan favoritnya apa? Kambing. Nah, bagian kambing yang paling Nabi suka itu bagian paha, Bapak Ibu. Ya, cuman sekarang kambing itu dikambing hitamkan. Katanya kalau makan kambing kolesterol, darah tinggi, ya kan? Itu yang bikin darah tinggi sebenarnya bukan kambingnya, tapi hutangnya. Karena banyak hutangnya jadi naik darah tingginya, naik darahnya, jemaah rahimakumullah. Nah, Nabi itu rela meninggalkan makanan atau minuman favoritnya demi menjaga perasaan istrinya, Bapak Ibu. Nabi itu kan punya jadwal
untuk ke rumah istrinya. Hari Senin rumahnya siapa, hari Selasa rumahnya siapa, kemudian hari Rabu rumahnya siapa. Itu dijadwal oleh Nabi SAW, ya kan? Kalau kita kan nggak punya jadwal bapak-bapak, karena istri kita only one, satu saja. Berarti kita ini penakut bapak ibu. Karena Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak berbuat adil, maka cukup satu. Ibu-ibu mau suami penakut apa pemberani? Mau suami yang penakut, Pak. Jadi nanti kalau ada ancaman jenengan lari aja, Pak. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, suatu waktu Nabi itu datang ke rumah Hafsah, karena waktu itu memang gilirannya Hafsah Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum Nabi datang ke rumah Hafsah, Nabi mampir dulu ke rumahnya Maryah Al-Qibtiyah. Kenapa Nabi mampir sebelum ke rumah istri Nabi yang lain? Ya kan? Beliau selalu mampir ke rumahnya Maryah. Karena Maryah ini satu-satunya istri Nabi yang suka nyetok madu. Karena beliau tahu kan Nabi ini suka minum madu, jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, ketika Nabi mampir ke rumahnya Maryah Qibtiyah, kemudian Nabi ke rumahnya Hafsah. Nah, waktu Hafsah itu mendekatkan dirinya atau mendekatkan wajahnya kepada wajah Nabi SAW, Hafsah mencium bau yang tidak beliau sukai, yaitu bau madu. Sebenarnya yang bikin beliau tidak suka itu bukan bau madunya Bapak Ibu, tapi madunya itu dari istri Nabi yang lain, jamaah rahimahullah. Artinya Hafsah cemburu. Maka Nabi tahu bahwa Hafsah cemburu. Nabi itu nggak usah dikasih tahu Hafsah itu bahwa dia cemburu. Nggak usah dikasih tahu, Nabi sudah tahu dari raut wajahnya, jemaah rahimahullah. Akhirnya Hafsah kemudian berkata, ya Rasulullah, aku tidak suka dengan bau mulut panjenengan. Kemudian Nabi paham bahwa istrinya cemburu. Apa kata Nabi? Wahai Hafsah, maukah engkau jika aku tidak minum madu lagi? Kata Hafsah, itu lebih baik dan itu lebih menyenangkanku. Maka saat itu Nabi bersumpah, demi Allah aku tidak akan meminum madu lagi, karena madu ini membuat kamu sakit hati. Subhanallah. Nabi rela meninggalkan minuman favoritnya demi apa Bapak Ibu? Menjaga perasaan istrinya. Ada nggak suami yang seperti itu sekarang? Ada, tapi sedikit, jemaah rahimahullah. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran menegur Nabi. Surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untuk engkau? Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk engkau? Allah nggak terima kalau kekasihnya susah gara-gara istrinya. Sebenarnya Nabi nggak masalah, tapi Allah yang nggak terima, jemaah rahimakumullah. Maka Allah menegur Nabi SAW. Makanya wajar jika Nabi mengaku tidak ada laki-laki yang paling baik kepada istrinya melebihi aku, kata Nabi SAW. Maka yang mengaku pengikut Nabi, yang mengaku ikut sunnah Nabi, yang mengaku paling sunnah, maka baiklah kepada istri. Ngaku paling sunnah, ngaku paling ikut Nabi, tapi jahat kepada istrinya, itu dusta Bapak Ibu, itu bohong. Ya kan? Dia hanya ngaku ngikut Nabi dari celananya, dari jenggotnya, dari pakaiannya, dari tasbihnya, dari zikirnya saja. Tapi dia jahat kepada istrinya, maka dia belum manusia terbaik dan dia belum dianggap mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka bapak-bapak, jadilah kita manusia terbaik dengan cara apa? Berbuat baik kepada istri. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada istri bapak-bapak, Allah akan muliakan hidup kita. Lihatlah laki-laki yang royal kepada istrinya.
Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan lancarkan urusannya, dan Allah akan berkahi hidupnya. Laki-laki yang pelit kepada istrinya, Allah akan sempitkan rezekinya, Allah akan susahkan hidupnya. Jemaah rahimakumullah, ya. Saya pernah bertanya Bapak Ibu kepada seorang kiai, yang mana kiai itu istrinya 4. Saya tanya, Pak Kiai, bagaimana panjenengan kok bisa menafkahi 4 istri? Padahal panjenengan saya lihat ya biasa-biasa saja, pekerjaan juga ngajar, terus ceramah dan sebagainya. Apa kata Pak Kiai itu? Kalau kamu pengen lancar rezekinya, royallah kamu kepada istrimu. Nanti kalau kamu royal, Allah akan tambah istri buat kamu. Waduh, langsung saya. Jadi ibu-ibu mau suami yang royal apa yang pelit? Kalau royal nanti Allah tambah nikmatnya karena bersyukur. Oh, kata Allah, ini orang bersyukur atas titipan saya. Karena dia bersyukur, aku tambah nikmatnya. Maka ditambah istrinya oleh Allah. Tapi ditambah itu tidak selalu bertambah angkanya. Biasanya bertambah solehnya, bertambah sehatnya. Jemaah rahimakumullah. Maka bapak-bapak, sebisa mungkin kita menjadi manusia terbaik dengan jalan ini. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang keberapa tadi ini? Sekarang yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat, manusia terbaik itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis sahih. Sebaik-baiknya manusia yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau kita ingin mengukur kita ini beragama sudah baik apa belum, lihat akhlak kita. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Nabi. Orang beriman yang paling bagus imannya, yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Agama ini agama ini agama akhlak Bapak Ibu. Percuma ilmunya banyak, hartanya melimpah kalau akhlaknya jelek. Enggak ada gunanya jemaah rahimakumullah. Ya. Yang Allah lihat pada diri hambanya adalah akhlak. Nabi dipuji oleh Allah bukan karena ilmunya, bukan karena ketampanannya, bukan karena pengikutnya yang banyak, tapi karena akhlaknya. Allah sebutkan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nabi kita Bapak Ibu berakhlak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jamaah rahimakumullah. Semuanya dihiasi dengan akhlak. Kepalanya berakhlak. Beliau apabila berjalan maka beliau tidak noleh-noleh, beliau tidak melihat-lihat. Jamaah rahimakumullah. Beliau fokus ke depan. Apabila ada orang yang memanggil beliau, maka beliau tidak hanya menolehkan kepalanya, tapi beliau menghadapkan seluruh badannya Bapak Ibu. Ini akhlak. Jamaah rahimakumullah. Bibirnya berakhlak Nabi itu. Bibirnya berakhlak. Apabila bertemu dengan orang, beliau pasti membuka bibirnya kemudian senyum kepada orang itu. Subhanallah. Senyum kepada orang, jamaah rahimakumullah, ini sudah cukup membuat orang bahagia Bapak Ibu. Dan terkadang senyuman itu lebih membahagiakan daripada pemberian. Ya. Benar nggak Bapak Ibu? Jangan lebih suka dikasih duit apa dikasih senyum? Hah? Senyum dan duit ya. Makanya kalau kita sedekah Bapak Ibu, senyum. Ini mentang-mentang ngasih banyak, udah wajahnya beda, kayak orang kaya gitu. Kayak orang sombong. Kalau kita ngasih kepada orang, siapapun orangnya itu, mau pengemis, mau pengamin, mau orang yang minta sumbangan untuk membangun masjid, senyum jemaah rahimakumullah. Supaya apa? Orang yang menerima itu puas zahir dan batin, Bapak Ibu. Karena dengan senyum orang akan
bahagia, jemaah rahimakumullah. Makanya Nabi mengatakan senyum itu bagian daripada sedekah. Ada penelitian di mana? Di Harvard University, Bapak Ibu. Dalam penelitian itu dikatakan orang yang suka senyum cenderung usianya lebih panjang dibandingkan orang yang suka cemberut, apalagi mukanya muka stres. Makanya kalau pengen usia panjang, senyum. Ketemu orang senyum. Sekarang ini orang senyum bukan hanya kepada orang lain, tapi di hadapan HP pun juga senyum, Bapak Ibu. Senyum-senyum sendiri. Ya. Apakah dapat pahala itu? Itu nggak dapat pahala. Yang kedua, dalam penelitian itu, kalau kita katanya dalam penelitian itu ya, namanya penelitian bisa benar bisa salah, jemaah rahimakumullah, karena bukan hadis. Dalam penelitian itu dikatakan orang yang suka berkumpul cenderung usianya lebih panjang dibandingkan orang yang suka duduk-duduk sendiri, ya kan, nggak mau kumpul sama orang, diajak pengajian nggak mau, diajak musyawarah nggak mau, ya kan. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi, siapa yang ingin rezekinya lancar, usianya panjang, fal yasil rahimah, sambung silaturahim. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu senyum bibirnya berakhlak, jemaah rahimakumullah. Tangannya berakhlak, Bapak Ibu. Nabi itu kalau ketemu orang, beliau dulu yang menjulurkan tangannya untuk bersalaman, dan beliaulah yang paling terakhir melepaskan tangannya ketika bersalaman, jemaah rahimakumullah. Cuman kita kalau ngikuti sunnah Nabi ini nanti nggak ada yang mau lepas tangan. Monggo jenengan dulu, monggo jenengan dulu. Susah Bapak Ibu. Itu menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kemudian kaki Nabi berakhlak, jemaah rahimakumullah. Nabi itu kalau makan Bapak Ibu bukan seperti makannya seorang raja. Panjenengan kalau baca sejarah dan bagaimana cara Nabi makan, panjenengan akan malu. Karena makannya kita ini Bapak Ibu seperti makannya seorang raja. Nabi itu kalau makan seperti makannya budak. Beliau makan melipat kaki kiri, mengangkat kaki kanan. Itu cara budak makan, jemaah rahimakumullah. Jadi mengangkat kaki kanan, melipat kaki kiri. Nabi melarang kita makan sambil senderan. Ya, makan gini ini nggak boleh nih. Ini bukan cara makannya Nabi, ini cara makannya para raja. Dan Nabi tidak menganggap dirinya sebagai raja, jemaah rahimakumullah. Nabi menganggap dirinya sebagaimana budak, sebagaimana orang-orang miskin. Jadi Nabi ini betul-betul berakhlak. Maka jemaah rahimakumullah, jadilah manusia terbaik dengan cara memperbaiki akhlak, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, jemaah rahimakumullah, manusia terbaik itu adalah man at'ama at-ta'am wa radda salam. Hadis sahih disebutkan dalam Sahih Al-Jami' halaman 3318, jemaah rahimakumullah. Kata Nabi, khairukum man at'ama at-ta'am wa radda salam. Sebaik-baik kalian yang memberi makan orang lain dan menjawab salam. Nah, kalau kita Bapak Ibu ingin menjadi manusia terbaik, maka salah satu amalannya apa? Ngasih makan, jemaah rahimakumullah. Nah, ngasih makan ini tentu kepada orang yang tepat sasaran, yaitu kepada orang miskin, orang-orang yang membutuhkan makan, jemaah rahimakumullah. Jadi neraktir orang, memberi makan kepada orang, itu bagian daripada amalan manusia terbaik, Bapak Ibu. Nah, sunnahnya, perhatikan, sunnahnya kalau kita ditraktir makan atau dikasih makan oleh orang lain, itu kita sunnah mendoakan. Apa doanya? Kalau panjenengan ditraktir, doanya apa? Allahumma barik lana. Jazakallah khair. Itu doa umum, Bapak Ibu. Yang khusus ketika kita ditraktir makan oleh orang itu, doanya Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani.
Ya Allah, berilah makan orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minum orang yang memberikan minum kepadaku. Sunnah jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian termasuk juga di dalam satu hadis ini yaitu waraddas salam, menjawab salam. Itu termasuk manusia terbaik, Bapak Ibu. Karena menjawab salam ini bagian daripada kewajiban jamaah rahimakumullah. Makanya sampai Nabi menggolongkan sebagai manusia terbaik. Yang keenam sekarang ya. Yang keenam adalah manusia terbaik itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dikatakan panjang umur ini kalau standarnya Nabi adalah usia 60 ke atas, Bapak Ibu. Itu orang dianggap sebagai panjang umur. Karena Nabi mengatakan usia umatku antara 60 sampai 70. Berarti kalau panjenengan sudah memasuki usia 60, itu secara syariat dianggap sudah panjang umurnya. Ya kan? Maka kalau ada orang meninggal di usia 60, jangan bilang baru usianya 60 sudah meninggal. Itu sudah panjang umurnya. Nah, ketika orang dikasih usia panjang oleh Allah dan amalnya bagus, maka dia manusia terbaik, Bapak Ibu. Manusia terbaik. Makanya ketika kita berbicara orang yang paling berhak menjadi imam, itu salah satunya adalah al-asannu, yang paling sepuh. Yang pertama kan yang paling berhak menjadi imam itu al-afqah, yang paling paham fikih. Yang kedua al-aqra, yang paling bagus bacaannya. Yang ketiga al-asannu, yang paling sepuh, yang paling tua, jemaah rahimakumullah. Coba kita lihat imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bapak Ibu, itu rata-rata mereka sudah di atas usia 40 tahun, jemaah rahimakumullah. Karena memang yang afdal menjadi imam ini adalah orang yang sudah berumur. Sebab orang itu semakin berumur semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyayangkan jemaah rahimakumullah, ada anak-anak yang masih usia SMP atau SMA lalu disuruh maju menjadi imam. Dianggapnya anak itu karena sudah hafal Quran, padahal anak itu masih belum stabil keimanannya. Kemudian jemaah rahimakumullah masih belum paham bagaimana hukum-hukum salat, fikih-fikih salat, Bapak Ibu. Nah, maka dalam hal ini tidak afdal untuk menjadi imam. Nah, maka bapak-bapak yang usianya panjang, panjenengan bisa menjadi manusia terbaik dengan cara wahasuna amaluhu, perbagus amalnya. Kalau udah tua itu berarti kejar tayang, Bapak Ibu. Khatam Quran sebulan sekali, kemudian puasa Senin Kamis, kalau perlu puasa Daud, jamaah rahimakumullah. Punya rotib, punya kebiasaan zikir, amalia tertentu. Ini penting supaya menjadi manusia terbaik. Kemudian yang ketujuh, manusia terbaik itu adalah khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian yang diharapkan kebaikannya dan merasa aman dari keburukannya. Jadi kalau kehadiran kita ini diharapkan oleh orang, berarti kita termasuk manusia terbaik, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ke berapa ini? Yang ke-8, Bapak Ibu, manusia terbaik itu adalah khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah. Manusia terbaik dari hamba-hamba Allah itu adalah apabila dilihat mengingatkan kita kepada Allah. Misalnya saya melihat wajahnya Ustadz Ahmad Imron, lalu saya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti beliau ini termasuk orang yang terbaik. Hati itu akan memiliki ikatan antara satu dengan yang lainnya dan akan saling mempengaruhi. Kalau kita dekat dengan orang yang ahli maksiat, maka kemaksiatan dia itu akan mempengaruhi hati kita, jemaah rahimakumullah. Walaupun dia tidak ngajak kita bermaksiat. Begitu juga orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat kepada Allah,
Walaupun dia tidak mengajak kita untuk ingat Allah, tapi kita lihat wajahnya akan mengingatkan kita kepada Allah. Itu manusia terbaik, Bapak Ibu. Ya. Yang kesembilan, jemaah rahimakumullah, manusia terbaik itu adalah kata Nabi, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian ahsanukum qadaan, yang paling baik menunaikan janji, menunaikan hutang, menunaikan apa yang dia janjikan sebelumnya. Itu manusia terbaik. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-10, manusia terbaik itu adalah kata Nabi, dzul qalbil mahmum wal lisanis shadiq. Orang yang memiliki hati tidak dengki kepada orang lain dan orang yang memiliki lisan yang jujur. Jamaah rahimakumullah. Jadi sebisa mungkin kita tidak dengki, tidak benci kepada orang lain. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu kita jujur. Jangan berbohong, karena tidak ada keberkahan ketika orang itu berbohong. Jamaah rahimakumullah. Nah, usahakan kita jujur. Saya punya satu kisah tentang kejujuran itu membawa keberkahan Bapak Ibu, sebagai penutup dari majelis ini. Jadi ada kisah tentang kejujuran, bahwa kejujuran itu sebagaimana sabda Nabi, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran itu membawa pada keberkahan. Ada seorang qadhi, seorang hakim, jemaah rahimakumullah, namanya Nuh bin Maryam. Dulu qadhi, hakim itu pasti ulama, orang yang berilmu Bapak Ibu. Nah, beliau selain sebagai qadhi, beliau juga terkenal sebagai orang yang kaya raya, kebunnya banyak. Nah, beliau memiliki seorang anak perempuan yang cantik, cerdas, dan berakhlak mulia. Jemaah rahimakumullah. Nah, ketika melihat anaknya sudah masuk usia pernikahan, maka beliau mulai mencarikan untuk anaknya pasangan atau calon suami. Ya. Sebenarnya banyak orang yang datang untuk melamar anaknya Nuh bin Maryam. Yang datang itu bukan orang kaleng-kaleng Bapak Ibu. Anaknya pejabat, anaknya orang kaya, anaknya sultan. Jemaah rahimakumullah. Tapi beliau masih menangguhkan, masih berpikir, masih mencari laki-laki yang paling cocok dengan hatinya untuk menjadi suami dari anak perempuannya. Jemaah rahimakumullah. Nah, beliau Bapak Ibu memiliki seorang budak namanya Mubarak. Siapa namanya? Mubarak. Nah, Mubarak ini namanya budak ya, kulit hitam, wajah tidak tampan, harta tidak punya. Maka tapi Mubarak ini Bapak Ibu disebutkan dalam riwayatnya, dia seorang budak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah dan sangat takut kepada Allah. Satu ketika Nuh bin Maryam menugaskan Mubarak untuk menjaga kebun-kebunnya. Termasuk yang harus dijaga adalah kebun anggur. Beberapa bulan kemudian, jemaah rahimakumullah, selama beliau menjaga kebun itu ya, beliau menjaga dengan baik, dirawatnya dengan penuh tanggung jawab dan amanah Bapak Ibu. Beberapa bulan kemudian Nuh bin Maryam berkunjung ke kebunnya. Beliau ingin istirahat di kebunnya, kemudian ingin merasakan buah yang nikmat di kebunnya itu. Setelah beliau masuk kebun, beliau berkata kepada Mubarak, wahai Mubarak, ambilkan untukku segenggam anggur. Diambilkan oleh Mubarak, dikasihkan kepada tuannya. Ketika Nuh bin Maryam memakannya, ternyata anggur itu rasanya masam Bapak Ibu. Masam. Kemudian jemaah rahimakumullah, Nuh bin Maryam berkata, ya Mubarak, ambilkan lagi yang lain. Anggur yang kau ambilkan untukku ini rasanya masam. Maka kemudian Mubarak cari lagi. Kayaknya ini manis, diambil sama Mubarak, dikasihkan kepada tuannya. Ketika dimakan oleh Nuh bin Maryam, ternyata rasanya masih masam Bapak Ibu. Nuh bin Maryam mungkin waktu itu agak sedikit kesal ya.
kok orang ini nggak bisa membedakan mana anggur yang manis dan anggur yang masam. Maka Nuh bin Maryam bilang, wahai Mubarak, ambil lagi anggur yang manis untukku. Ini sudah 2 kali kau mengambilkan anggur yang masam untukku. Maka Mubarak keliling itu kebun itu Bapak Ibu, mencari mana anggur yang manis ya. Dicari. Ini kayaknya manis ini. Diambil oleh beliau, dikasihkan kepada Nuh bin Maryam. Ketika dimakan oleh Nuh bin Maryam, ternyata anggurnya masih tetap masam. Maka waktu itu Nuh bin Maryam berkata kepada Mubarak, wahai Mubarak, kamu ini kan sudah lama menjaga kebun anggur ini. Kenapa kamu tidak bisa membedakan mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam? Apa kata Mubarak? Wahai Tuan, Tuan mengamanahiku untuk menjaga kebun ini, merawat kebun ini dengan baik. Aku sudah menjaganya dengan baik. Aku sudah merawatnya dengan baik. Dan Tuhan tidak pernah berkata kepadaku bahwa aku boleh memakan buah dari kebun ini. Maka selama aku menjaga kebun ini, selama aku merawat kebun ini berbulan-bulan, demi Allah aku tidak pernah memakan walaupun hanya 1 buah dari kebun ini. Subhanallah Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, Nuh bin Maryam terpesona dengan jawaban dari Mubarak. Akhirnya Nuh bin Maryam terbesit di dalam pikirannya, kayaknya ini yang cocok menjadi suami dari anak saya. Maka Nuh bin Maryam berkata, Mubarak, apakah kamu ingin menikah? Kata Mubarak, tentu wahai Tuan. Tapi siapa yang mau dengan saya? Saya ini budak, tidak punya apa-apa. Kata Nuh bin Maryam, maukah engkau menikah dengan putriku? Langsung Mubarak kaget Bapak Ibu. Dan beliau berkata dengan ucapan yang indah. Kata Mubarak, wahai Tuan, jika Tuan menikahkan karena ketampanan, Tuan salah orang. Jika Tuan menikahkan putri Tuan karena harta, kekayaan, Tuan juga salah orang. Tapi bila Tuan menikahkan putri Tuan sebagaimana Nabi Muhammad menikahkan putrinya karena agama, maka saya siap insya Allah untuk menjadi suami dari putri Tuan. Maka kemudian Nuh bin Maryam Bapak Ibu bilang, wahai Mubarak, saya bilang ibunya dulu, takut ibunya nggak setuju nanti. Kan kadang bapaknya setuju tapi ibunya tidak setuju. Nah, ibu-ibu, kalau panjenengan punya anak cantik, cerdas, akhlak mulia, dilamar oleh laki-laki hitam, kulitnya hitam, miskin tapi soleh, mau nawadan tidak? Tapi enggak, soleh cuman miskin, kulitnya hitam, cuman soleh, enggak main-main solehnya. Mau enggak jenengan? Oh, udah tahu jawabannya saya. Enggak mau Pak. Jadi kalau panjenengan punya anak laki-laki yang tidak tampan, harta pas-pasan, jangan datang Pak. Gak mau. Ya, subhanallah, istrinya Nuh bin Maryam ini berkata apa? Dengan ucapan yang indah, wahai suamiku, putri kita ini walinya adalah panjenengan, maka saya pasrah ke panjenengan. Kalau panjenengan mau menikahkan dengan Mubarak, saya ikut. Kata Nuh bin Maryam, kamu tanya sama putri kita, maukah dia dinikahkan dengan Mubarak? Subhanallah, putrinya karena berakhlak mulia Bapak Ibu, apa kata putrinya? Bila itu memang pilihan ayah dan ibu, saya siap menjadi istri yang baik untuk Mubarak. Maka dinikahkanlah mereka jemaah rahimakumullah. Kemudian dibekali harta oleh Nuh bin Maryam. Subhanallah Bapak Ibu, dari mereka ini lahir seorang anak yang saleh, yang alim, yang ahli fikih, ahli hadis, menjadi ulama besar. Dikutip ucapan-ucapannya oleh ulama-ulama setelahnya. Namanya adalah Abdullah bin Al-Mubarak, yang di kemudian hari beliau dikenal dengan sebutan Imam Ibnul Mubarak. Bapak Ibu, itu buah dari kejujuran. Jadi kejujuran itu membawa pada keberkahan. Jamaah rahimakumullah. Enggak apa-apa untungnya sedikit, yang penting apa?
Jujur Bapak Ibu. Kalau kita untung sedikit tapi kita dapat dengan jujur jemaah rahimakumullah, Allah akan berkahi. Dan keberkahan itu Allah akan turunkan juga kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Walaupun untungnya banyak jemaah rahimakumullah, tapi kalau didapat dengan cara yang tidak jujur, dengan cara yang curang, Allah akan cabut keberkahannya dan Allah akan hilangkan kebaikannya. Maka jadilah manusia terbaik dengan cara apa? Jujur jemaah rahimakumullah. Baik, dari saya sekian Bapak Ibu. Semoga apa yang tadi kita pelajari ya, 10 perkara untuk bisa menjadi manusia terbaik. Semoga panjenengan masih ingat. Masih ingat enggak panjenengan? Hah? Coba deh saya memastikan dulu. Coba ulang. Yang pertama apa? Bermanfaat untuk. Yang kedua, belajar dan mengajarkan. Yang ketiga, baik kepada. Yang keempat, baik akhlaknya. Yang kelima, memberi makan dan jawab salam. Yang keenam apa? Panjang umurnya, yang bagus amalnya. Bukan yang banyak. Banyak itu belum tentu bagus. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsan, bukan aktsar Bapak Ibu. Kalau aktsar itu belum tentu ahsan. Jemaah rahimakumullah. Yang dituntut oleh syariat itu ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Amal yang bagus itu yang ikhlas dan ngikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan apa? Kehadirannya diharapkan, kebaikannya diharapkan oleh orang lain. Kemudian yang ke-9, menunaikan janji atau menunaikan hutang. Yang ke-10 apa? Tidak memiliki hati yang dengki dan memiliki lisan yang jujur atau sikap yang jujur. Jamaah rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.